Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Anak Teknik dengan saya Sandi. Hari ini saya akan bercerita tentang analisis struktur. Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai perhitungan defleksi dengan metode integrasi ganda. Untuk hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perhitungan defleksi dengan metode momen area. Pembahasan mengenai perhitungan defleksi dengan metode momen area akan saya bahas dalam 3 bagian, yaitu teori dan konsep, tahapan pengerjaan, dan contoh perhitungan. Metode momen area atau disebut juga dengan teorema momen area adalah cara perhitungan defleksi secara semi-grafis yang melibatkan perhitungan luas dan momen dari luas dari diagram momen dibagi dengan kekakuan EI. Di sini saya akan menggunakan balok dengan 2 tumpuan sederhana akibat beban merata dengan titik A dan B berada di tengah bentang. Dan untuk bagian kecil DH berlaku hubungan momen kurvatur yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu separuh sama dengan M per EI. Dengan hubungan separuh sama dengan d theta per dx, kita bisa menuliskan persamaan sebelumnya menjadi d theta sama dengan M per EI dx. Kemudian kita lihat diagram M per EI, yaitu diagram momen dibagi dengan kekakuan EI. Yang dimaksud dalam d theta sama dengan M per EI dx adalah luas dari bagian kecil yang berwarna merah muda ini. Jadi kita bisa menghitung rotasi d theta dari bagian kecil dx ini dengan cara menghitung luas dari diagram M per EI untuk panjang dx. Untuk aplikasinya dalam menghitung defleksi, di sini saya akan menghitung luas diagram M per EI dari titik A ke titik B, yaitu dengan integral A ke B d theta sama dengan integral A ke B M per EI dx. Kemudian kita operasikan persamaannya, kita peroleh theta B kurang theta A yang akan saya namakan menjadi theta BA. Sehingga kita mempunyai persamaan theta BA sama dengan integral A ke B M per EI dx. Yang dimaksud dengan theta B adalah sudut yang dihitung dari garis singgung di titik B pada kurva elastis atau tangan B terhadap tangan A. Jadi kita bisa menghitung perbedaan sudut dari slope di titik B terhadap slope di titik A dengan cara menghitung luas diagram M per EI di antara titik A dan titik B. Jadi teorema momen area yang pertama berbunyi, perubahan sudut rotasi pada kurva elastis antara 2 titik sama dengan luas di bawah kurva M per EI antara 2 titik tersebut. Untuk tanda dan arahnya, jika theta B bertanda positif, berarti rotasinya diukur berlawanan arah jarum jam dari tangan A ke tangan B. Dan jika theta B bertanda negatif, berarti rotasinya diukur searah jarum jam dari tangan A ke tangan B. Saya telah membahas mengenai d theta sama dengan M per EI ds. Dan kita juga mempunyai hubungan antara perpindahan dan rotasi untuk bagian kecil dh, yaitu dt sama dengan h d theta. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan di atas menjadi d theta sama dengan h M per EI dh. Kemudian kita operasikan persamaannya dengan integral dari A ke B dt sama dengan integral dari A ke B h kali M per EI ds. Kemudian berdasarkan prinsip titik berat, kita bisa menuliskan persamaannya menjadi T BA sama dengan H bar integral A ke B M per EI dx. Ini diagram M per EI nya, dan H bar adalah jarak titik berat dari luasan diagram M per EI terhadap titik B. Jika kita lihat pada kurva elastis baloknya, TBA berarti jarak vertikal antara titik B terhadap tangan A. Jadi teorema momen area yang kedua berbunyi, perpindahan vertikal dari suatu titik pada kurva elastis, yaitu titik B pada gambar di samping, terhadap garis singgung titik yang lain, yaitu titik A pada gambar di samping, sama dengan luas di bawah kurva M per EI antara kedua titik tersebut terhadap titik yang dicari perpindahannya, yaitu titik B. Untuk tanda dan arahnya, jika TBA bertanda positif, berarti TBA diukur dengan titik B terletak di atas tangan A. Jika TBA bertanda negatif, berarti TBA diukur dengan titik B terletak di bawah tangan A. Jika saya ringkas, kita membutuhkan diagram M per EI, dan dengan metode momen area kita bisa menghitung sudut rotasi dari tangan B
terhadap tangan A atau theta BA dengan cara menghitung integral A ke B M per EI dx, atau sama dengan luas di bawah kurva M per EI dari titik A ke titik B. Kita juga bisa menghitung perpindahan titik B terhadap tangan A atau TBA dengan cara menghitung H bar yang dihitung dari titik B dikali dengan integral A ke B M per EI ds, atau jarak titik berat yang dihitung dari titik B dikali dengan luas di bawah kurva F per EI. Selanjutnya, saya akan merangkum perhitungan defleksi dengan metode momen area ini dalam bentuk tahapan atau langkah-langkah perhitungan, yaitu pertama gambarkan kurva elastis balok. Setelah itu kita gambar diagram momennya, kemudian kita gambar diagram M per EI, kemudian kita tentukan titik acuan dan titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya. Misal di sini titik acuannya adalah titik A dan titik akan dicari rotasi dan defleksinya adalah titik B. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan rumus metode momen area. Terakhir kita hitung rotasi dan defleksi pada titik yang ingin dicari. Sekarang saya akan membahas mengenai perhitungan defleksi dengan metode momen area. Contoh yang pertama yaitu balok dua tumpuan sederhana dengan panjang L yang dibebani dengan beban merata W dan memiliki kekakuan EI yang konstan sepanjang bentang. Dan kita ingin menghitung defleksi dan rotasi di tengah bentang. Pertama kita gambar kurva elastis baloknya. Selanjutnya kita gambar diagram momennya dengan hitung dulu reaksi perletakannya, kemudian kita potong bagian baloknya. Dan kita dapat menghitung dan menggambar diagram momen di sepanjang balok, dan persamaan momennya adalah sebagai berikut. Kemudian kita gambarkan diagram momen dibagi dengan kekakuan EI atau M per EI. Selanjutnya, kita akan menentukan titik acuan dan titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya. Pertama untuk rotasi, dari kurva elastis balok, titik A pada ujung kiri balok dan titik B pada ujung kanan balok, dan titik C kita ambil di dekat tengah bentang. Kita mempunyai garis singgung di A atau tangan A dan tangan C. Kemudian kita mempunyai theta A, TBA, ini juga theta A, dan ini adalah theta CA, dan yang ingin dicari adalah theta C. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, metode momen area hanya dapat menghitung rotasi dan defleksi relatif terhadap titik yang lain, sehingga kita tidak dapat secara langsung menghitung theta C. Dari gambar dapat dilihat bahwa theta C dapat dihitung dengan theta A dikurang dengan theta CA. Dan theta A dihitung berdasarkan segitiga ini, yaitu dengan TBA dibagi dengan L. Selanjutnya untuk defleksi, dari kurva elastis kita mempunyai TBA, delta C bintang, TCA, dan delta C yang ingin dicari. Dari gambar di kanan ini dapat diketahui bahwa delta C dapat dihitung dengan delta C bintang dikurangi dengan TCA. Dan delta C bintang dihitung berdasarkan prinsip kebangunan segitiga antara segitiga yang panjangnya L per 2 dengan yang panjangnya L. Sehingga delta C dapat dihitung dengan TBA per 2 dikurangi dengan TCA. Dari kedua persamaan ini, variabel yang akan dihitung adalah TBA, delta CA, dan TCA. Sekarang saya akan menghitung nilai TBA. TBA berarti jarak titik B yang dihitung secara vertikal dari tangan A. Rumusnya adalah ini, TBA sama dengan H bar dikali integral A ke B M per EI dx. Integral A ke B M per EI dx adalah luas yang diarsir ini, dari 0 ke L. Dan untuk S bar dihitung dari titik berat diagram M per EI dari 0 ke L, dan karena diagramnya simetris maka titik beratnya di tengah atau di posisi L per 2, dan jaraknya terhadap titik B adalah L per 2, sehingga kita bisa menghitung persamaannya dan diperoleh TBA sama dengan WL pangkat 4 per 24 EI. Tanda positif berarti titik B terletak di atas tangan A. Sekarang untuk theta CA. Theta CA berarti sudut rotasi tangan C yang dihitung dari tangan A. Rumusnya adalah theta CA sama dengan integral A ke C M per EI dx. Ini diagram M per EI nya, dan integral A ke C M per EI dx adalah luas diagram M per EI dari 0 sampai L per 2.
dan kita hitung persamaannya, kita peroleh theta CA sama dengan WL pangkat 3 per 24 EI. Tanda positif berarti theta CA diukur berlawanan arah jarum jam dari tangan A ke tangan C. Sekarang untuk TCA berarti jarak titik C yang dihitung secara vertikal dari tangan A. Rumusnya adalah ini, TCA sama dengan S bar dikali integral A ke C M per EI ds. Integral A ke C M per EI ds adalah luas diagram M per EI dari 0 ke L per 2 yang telah kita hitung sebelumnya, dan S bar dihitung dari titik berat diagram M per EI dari 0 ke L per 2 terhadap titik C, titik yang dicari perpindahannya. Kita hitung terlebih dahulu S0 dengan rumus menghitung titik berat dari kurva, kemudian kita hitung S bar dengan L per 2 dikurangi S0 sesuai gambar diagram M per EI di samping. Sehingga kita bisa menghitung persamaannya dan diperoleh TCA sama dengan 3 WL pangkat 4 per 384 EI. Tanda positif berarti titik C terletak di atas tangan A. Setelah itu kita bisa menghitung rotasi dan defleksi pada titik yang dicari, yaitu titik C di tengah bentang. Kita panggil persamaan satu-satu dan kita substitusikan nilai TBA dan TCA, kita peroleh nilai theta C. Kita panggil persamaan 1, 2 dan kita substitusikan nilai TBA dan TCA yang telah kita hitung dan diperoleh theta C sama dengan 5 per 384 WL pangkat 4 per EI. Kita lihat hasil hitungan kita pada gambar. Theta C sama dengan 0 berarti slope di titik C berbentuk garis horizontal. Dan defleksinya adalah 5 per 384 WL pangkat 4 per EI. Hasil hitungan ini sesuai dengan hasil hitungan kita di video sebelumnya untuk metode integrasi ganda. Untuk contoh yang kedua, saya mempunyai teman yang dipanggil Yanto. Yanto sedang berolahraga mengangkat beban. Berat Yanto dan bebannya adalah 5 kN. Kemudian Yanto baru saja mendapatkan sebuah pesawat. Dan Yanto ingin memastikan seberapa aman dan berapa defleksinya jika dia berdiri di ujung sayap pesawat. Defleksinya dihitung dengan metode moment area dan sayap pesawatnya dimodelkan sebagai balok cantilever. Dan detailnya adalah sebagai berikut. Jadi contoh kedua ini adalah mengenai balok cantilever 2 segmen dengan beban terpusat di ujung. Baloknya mempunyai 2 segmen, dengan segmen AB kekakuannya 2 EI dan segmen BC kekakuannya EI. Kita gambar dahulu kurva elastisnya, kemudian kita hitung momennya dengan hitung dulu reaksi perletakannya. Dan diagram momennya adalah seperti ini. Selanjutnya kita gambar diagram M per EI-nya. Untuk segmen AB dari 0 ke 2 meter dibagi dengan kekakuannya 2 EI dan segmen BC dibagi dengan EI, sehingga diagram M per EI-nya adalah seperti ini. Sekarang kita akan menentukan titik acuan dan titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya. Pertama, untuk rotasi di C, kita bisa menghitung rotasi tangan C terhadap tangan A karena tangan A merupakan garis horizontal, maka kita bisa menuliskan theta C sama dengan theta CA. Contoh balok cantilever ini penentuan rotasi dan defleksinya lebih sederhana dari contoh yang pertama, karena titik yang kita jadikan acuan yaitu titik A, garis singgungnya berbentuk garis lurus horizontal. Untuk defleksi kita bisa menghitung TCA yang sama dengan delta C yang ingin kita cari. Sekarang kita akan menghitung delta CA. Kita lihat diagram M per EI-nya dan kita akan hitung luasannya. Perhitungan luas di sini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, 2, dan 3. Luas 1 adalah segitiga, dan luas 2 adalah persegi panjang, dan luas 3 adalah segitiga. Delta CA bisa dihitung dengan menjumlahkan luas 1, luas 2, dan luas 3, dan diperoleh delta CA sama dengan min 5 dikali 10 pangkat minus 4 radian. Sekarang untuk TCA, kita lihat diagram M per EI-nya. Untuk menghitung defleksi, kita membutuhkan luas dan titik berat. Di sini juga saya bagi menjadi 3 bagian yang luasnya sudah kita hitung sebelumnya. Dan kita membutuhkan titik berat luas 1 yaitu H1 bar yang dihitung terhadap titik C. Karena luas 1 adalah segitiga, maka titik beratnya dihitung dengan jarak titik berat ke titik B, yaitu 2/3 dikali panjang AB ditambah dengan panjang BC. Untuk luas 2 persegi panjang, hitungnya dengan 1 meter ditambah dengan panjang BC. Dan untuk luas ketiga yang segitiga, titik beratnya terhadap titik C jaraknya adalah 2/3 dari panjang BC. Setelah itu kita bisa menghitung TCA dengan H1 bar dikali dengan luas 1
ditambah S2 bar dikali dengan luas 2 dan S3 bar dikali dengan luas 3. Dan kita beroleh TCA sama dengan minus 1,2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya kita hitung rotasi dan defleksi pada titik yang dicari, yaitu persamaan 21, theta C sama dengan theta CA. Dan persamaan 22, delta C sama dengan TCA. Kita lihat hasil hitungan kita pada gambar. Tanda theta CA negatif berarti theta CA diukur searah jarum jam dari tangan A ke tangan C. Kemudian tanda TCA negatif berarti titik C terletak di bawah tangan A. Dan hasil ini cukup sesuai pada gambar. Hasil yang kita peroleh ini juga sama dengan hasil yang telah dihitung dengan metode integrasi ganda pada video sebelumnya. Sekian materi perhitungan defleksi dengan metode momen area yang telah saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.